buat ngilangin penasaran sekalian ya. Buat ngilangin penasaran. Halo, kembali lagi di The Car Vlog. Setelah beberapa episode kemarin, kita udah ngebahas tentang mobil off-road. Untuk kali ini adalah episode pertama, kita akan ngebahas mobil rally. Gue sekarang ada di daerah Cibubur, di markas tim BRM Motorsport, salah satu tim rally unggulan di Indonesia. Yang akan kita bedah bareng-bareng adalah Subaru Impreza STI tahun 2008. Mobil ini termasuk mobil di kelas Grup N. Nah, kelas Grup N itu cukup terkenal dari dulu. Kalau yang kita tahu itu mobilnya ada seperti Mitsubishi Lancer Evo dan juga Subaru Impreza. Grup N itu sebenarnya salah satu kelas yang paling favorit dan paling dikenal di berbagai negara. Mayoritas pesertanya adalah mobil dengan penggerak 4 roda atau all-wheel drive, lalu menggunakan turbo dan cc-nya adalah 2000 cc. Sekarang ini, kalau untuk di kejuaraan dunia WRC, mobil seperti ini masuknya itu di WRC 2. Tetapi memang untuk di kejuaraan tersebut memang sudah lebih sedikit jumlahnya karena banyak pendatang baru, generasi baru yang memang lebih kompetitif lagi seperti Ford Fiesta, lalu juga ada Citroen C3, dan beberapa mobil lain seperti Peugeot 208 ataupun Skoda Fabia. Nah, untuk di Indonesia, kelas paling tertinggi adalah Grup N ini. Sebenarnya apa sih yang spesial dari mobil Grup N seperti ini? Mobil ini tidak hanya dibangun custom oleh bengkel sembarangan, karena memang ada regulasinya, yaitu regulasi dari FIA. Segala macam parts yang menempel, semua itu melalui sertifikasi dari FIA, sehingga tidak sembarangan nih orang untuk ngebangunnya. Seperti mobil dari BRM Motorsport ini dibangun oleh ProDrive di Inggris pada tahun 2008, yang spesifikasinya sudah sama persis untuk ikut di kejuaraan WRC. Nah, owner dari mobil ini, Rian Nirwan, kebetulan gak ada di sini, tapi kita bisa langsung tanya nih ke manajernya untuk lebih detailnya. Yuk, kita cari. Halo Mas J, apa kabar? baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mantap. Kita lagi bareng dengan Doni Kusuma Sembada, manajer dari BRM Motorsport. Ya. Mungkin kita akan nanya langsung ke dia nih tentang detail mobil ini. Ya. Berhubung drivernya nggak ada Ya, nih, drivernya Riannya nggak ada. di balik papan. Boleh Mas ya? Boleh, Kita boleh, ambil boleh. lihat. Silakan. Mas cerita dikit dong Mas. Ini kalau histori mobil ini gimana sih? Awalnya dapat. Story ini mobil awalnya itu Sean Gelael. Oke, Sean Gelael ya. Gelael, setelah Sean-nya beralih ke single seater, Oke. kemudian dibelilah sama BRM. Kalau nggak salah tahun 2014. Mobil 2008 2008 kan? ini ya. 2008. Awal dipakai Sean tuh. Waktu 2008. masih tim KFC Sergei masih Sergei aktif ya. aktif. Masih aktif di rally. Yang pakai kan nih Rian nih. Rian. Dari awal emang Rian yang pakai. Rian dari awal terus. Nah, kalau misalnya dibanding sama Subaru Impreza yang seri sebelumnya nih, Mas. Sebenarnya ada perbedaan yang signifikan nggak sih, Mas? Kalau signifikan sih dari body ya jelas ya. Kalau yang sebelumnya kan jadi salon. Kalau masih ini sedan. hatchback ya, masih Ya. itu sedan. Nah, ini Ya. udah hatchback. Terus juga kalau dulu identiknya Subaru ini nggak ada list kacanya. Kalau yang Oke. dulu. Nah, sekarang yang ini ada. Sekarang ada list kaca ya. Jadi agak kurang Nah, sih. ini salah satu yang beda nih. Ah. Dari yang versi hatchback nih. Oke, kalau Ya. misalnya ngomongin untuk BRM Motorsport nih, ini kan mobilnya di sini kebanyakan Subaru semua nih. Iya, Ini betul. emang hobinya nih dengan merek Subaru atau Awalnya karena ngelihat di sini itu dari dulu kebanyakan pada senangnya pakai Evo. oke. Ya kan, ya kita pengen sesuatu yang beda aja. Ya udah akhirnya belilah Subaru. Oke. Bila kita Subaru akhirnya. Kebetulan ya beranak pinak lah jadi. Akhirnya beneran Beneran jatuh cinta jadi ya? Subaru semua kebetulan Jadi juga. rame Subaru Dari ya. mobil yang standar ada juga. Biasa. Asik sih, ngelihat semuanya di sini biru semua. Apalagi Subaru itu kan warna khasnya biru ya. Biru, betul. Warna khasnya biru. Jadi dari jauh aja udah kelihatan nih, wah ini kumpulan ternakan Subaru nih. Ini juga turun rally semua nih. Iya. Berarti semua. spesifikasinya tuh juga Grup N ya? Grup N sebagian sama, kecuali yang kali ini mobil reki.
Oke, yang Mobil ini reki, mobil reki, mobil mobil survei. buat survei ya. Betul. Buat survei. Di sini yang bentuknya yang hatchback cuma ini aja ya. Iya, cuma ini Jadi aja. paling beda sendiri nih. Ini kalau hatchback tuh apa ya? Istilahnya ini kodenya apa nih Mas kalau ini? Ini N12. N16. Oh, ini N16. Ini GRB kalau kode body. Ini buatannya tuh buatan ProDrive ya Mas? ya? Produk Inggris. Berarti full semua itu full semua dirakit di dari Inggris. Oke. Oke, Sini iya, nyampe iya. ya udah gelondongan gini. Wah, penasaran juga sih. Nah, teman-teman, menurut gue salah satu yang enaknya sih gitu. Kalau di rally ini karena homologasi atau sertifikasinya itu jelas dari FIA, Ya. jadi di tiap negara rally yang di bawah aturan dari FIA itu kita bisa ngikut. Jadi mau mobil ini rally di Malaysia, Malaysia bisa. mau ke Thailand, ke Australia, ke Jepang, semuanya bisa gas Tinggal ya. adaptasi di sana kelasnya apa. Oh, iya, Ya, seperti iya, sekarang iya. di sini kan jatuhnya M1. M1, oh kelas baru ya? Iya, Karena kelas M1 baru. ya? Kalau dulu kan di sini N4. N4. Zaman dulu masih N4, nah sekarang jadi M1. Oke. Nah, mungkin tinggal kalau misalnya kayak di Malaysia apa ada kelasnya gitu, berubah lagi di mana, Thailand apa lagi kelasnya. Jadi sebenarnya bahasanya aja Iya, beda bahasanya ya. beda. Tapi regulasi mobil dari ini tetap- ininya lah gitu ya. tetap punya kelas ya, Ya, di betul, negara betul, lain tetap. ya. Mungkin kita lihat mesinnya dulu ya teman-teman. Iya. Wih mantap. Mesin boxer ya, Ya, mesin boxer. EJ20. 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 Sebenarnya kalau misalnya mesin buat grup N Mas, ubahannya paling di apa ya Mas yang paling signifikan? Port polisnya cuma sama turbonya aja sih. Itu aja ya paling ya, soalnya. lebihnya sih sama. Oh, Tetap soalnya kalau- karena kan jatuh grup N itu kan sebenarnya production car. Nggak banyak dirubah. Dirubah ya. Paling kayak ECU, udah stand alone. Nah teman-teman, itu dia bedanya. Karena grup N itu termaksud kelas yang membatasi modifikasi yang dilakukan, jadinya seperti mesin di grup N itu tidak banyak ubahan. Yang paling mayoritas adalah penggunaan ECU standalone, selain itu restriktor turbo ya, Ya. dengan ukuran 33 lebih apa 34 kalau nggak salah. 33 atau 34 mili. Berarti kalau misalnya internal mesin sebagian besar masih standar, Masih untuk standar. durability lebih bagus ya. Ya, paling ya setiap tahun di refresh aja sih. Refresh, di overhaul, overhaul, ya. tapi penggunaan parts itu yang Ya, standar, lagi ya. standar, ya. Paling ya ada jeroan-jeroannya, ada yang mungkin yang kayak mungkin pistonnya yang dari Inggris udah ukurannya mungkin beda. Tapi ya itu dia, ini susahnya kalau nggak salah itu nggak bisa ngambil part lain karena mereka ukurannya kalau nggak salah berbeda. Harus pesen kesananya lagi. Partsnya berpresisi Ukuran buat mobil ini gitu. Memang kalau kita lihat bagian mesinnya teman-teman, secara tampilan sih nggak beda jauh kayak mobil Subaru standar ya. Standar ya. Hanya yang paling beda sih menurut gue pasti nyalain. Suaranya baru kelihatan. Wah, ini bukan mobil standar, mobil rally. Kalau suspensi ini pakai apa nih Mas? Ini suspensi pakai Rager. Nah kalau buat kan sekarang ada ray aspal juga. Oke. Ray aspal kebetulan kita pakainya Dramon Motorsport. Tapi emang secara performa pakai ini bisa jauh lebih ini lagi ya, iya. secara handlingnya Handlingnya mungkin lebih gitu ya. enak. Kalau rem buat discnya Discnya sama kaliper AP. ini standar. Oh ini AP, Udah AP Racing ya? Iya, AP Racing. Udah bawaan dari Dari sananya. Impreza ini. Imprezanya kan. Biasanya kalau misalnya ban pakai ukurannya berapa sih Mas? Ini pakainya biasanya sih 15. Ring 15 Ring ya? 15. Tapak 25. Profilnya 55. Biar kalau 195 takutnya ngelipet ya kan. Terlalu Belum- kecil kalau buat kecil, grup N ya? belum bobot mobilnya gitu. Benar sih, benar. Kalau misalnya kita pakai sedan yang two wheel drive sih biasanya kan Ya, ukuran 195, 185. Sebenarnya kalau misalnya velg ke rally itu ada bedanya nggak sih sama kalau kita pakai velg aspal gitu? Kalau yang ini mungkin lebih kuat ya. Lebih kuat ya? Kuat kan pasti kalau jalan tanah kan yang belum yang ketemu yang batu-batu gitu pasti lebih kuat. Jumping Jumping gitu ya. kan. Kalau yang aspal kan pasti diameter lebih besar. Oke. Wah, bersih banget. Yang kurang cuma ban serep aja. Ban serep ya? Iya. Soalnya tempat buat ban serep Iya. ya. Serunya dari rally, kalau yang sprint rally itu kan yang jaraknya pendek. Kalau yang rally panjang atau rally yang sebenarnya itu karena jarak jauh, jadi kita diwajibkan untuk membawa spare seperti ban, terus juga kunci-kunci. Karena kalau memang sampai terjadi sesuatu di tengah Ya, track iya. ya, di tengah SS gitu ya, kita jauh dari pertolongan
mekanik juga ya, kan. Betul. Ini roll cage nih full buatan ProDrive ya. Buatan ProDrive. Buatan ProDrive ya. Jadi emang dari Inggrisnya udah dibikin seperti ini ya. Dan ada homologatnya itu di situ panelnya. Oh di tengah ya. Ada panel ProDrive-nya. Panel ProDrive-nya. Nah kalau gue lihat nih teman-teman, ini dari pilar B itu ada palang di tengahnya melintang berbentuk V. Lalu juga ada palangnya yang horizontal, itu sekaligus untuk ngalungin seat belt yang ke bagian belakang. Kita coba lihat dari samping. Terus bagian ke belakangnya itu ditopang sama 4 palang berbentuk masing-masing V juga. Terus untuk ke depannya itu dia ada plat yang menempel dari roll cage menuju ke frame kaca untuk memperkuat struktur bodi juga. Memang pastinya kalau untuk kekuatannya udah nggak diraguin lagi karena roll cage ini dibangun sudah memenuhi sertifikasi dari FIA. Tampilannya sendiri sih estetikanya juga manis sih. Roll cage-nya dicat warna putih, jadi saat kita di dalam nggak terlalu kelihatan pusing karena kebanyakan palang-palang yang melintang. Ini sebelah gue juga ada tabung buat wiper, karena gue tahu banget kalau kita lagi rally panjang, apalagi kondisinya banyak lumpur, kita akan banyak nih pakai air wiper. Jadi stoknya harus lumayan gede. Nah untuk tangki bensinnya dari mobil Rally Group N ini juga nggak sembarangan. Kita nggak bisa asal pakai tangki bensin apa aja buat ditaruh di dalam sini. Jadi buat tangki bensin ini juga memiliki sertifikasi. Jadi ada homologasinya dari FIA juga, di mana mereka memiliki standarisasi yang cukup ketat juga. Nah buat ngisi bensinnya itu adanya dari sebelah sini. Nah ini ada 2 inletnya, jadi bensin dimasukin ke dalam sini lalu langsung masuk ke bawah ke dalam tangki seukuran kurang lebih 60 liter. Kita coba lihat kabinnya ya. Anjay, ternyata setir kiri. Salah aja. Salah. Setirnya di sini. Jarang-jarang ya teman-teman. Rasanya karena mobil rally. Mas, sebenarnya kalau gue lihat dari sini, salah satu yang paling kelihatan beda tuh dashboardnya. Yeah. Kalau mobil rally itu banyak banget yang dikasih sweep nih. Yeah. Biar apa ya Mas ya? Mungkin biar nggak mantul kali ya. Cahaya matahari. Oh iya. Oh iya, kalau pakai bahan ini kan relatif lebih kayak nyerap ini ya, pantulan gitu ya. Ini gue baru kali ini Mas duduk di mobil rally setir kiri nih. Buat Riannya sendiri berarti dia juga perlu adaptasi lagi ya. Adaptasi, ya. Dari setir kanan ke setir kiri. Pindah ke setir kiri. Yang paling kerasa itu buat persneling ya. Sampai kebetulan dia sampai nyari mobil surveinya pun setir kiri. Oh, buat samain, berasanya biar kalau kanan kan takutnya ntar feelingnya beda kan. Kalau untuk gearbox Mas, ini gearboxnya masih tetap bawaan aslinya ya? Bawaan aslinya. Memang regulasinya untuk grup N gitu ya? Ini pakai dogbox. Dogbox. Itu kalau ini kalau nggak salah ada Hewland dogboxnya. Nah teman-teman, kalau gearbox yang dogbox itu dia bedanya itu di dalamnya itu bentuknya itu adalah straight. Gearbox yang straight cut itu jauh lebih oke. Walaupun memang suaranya berisik banget. Iya, benar. Jadi grup N sih memang pakai dogbox ya. Ya, masih boleh. Tapi tetap edge pattern. Tetap edge pattern ya. Ini kalau misalnya kayak AC udah nggak ini dong Mas. Udah variasi aja nih. Enggak. Ini nggak nyala. Nyala. Oh, ini tetap nyala. Tetap nyala. Tetap nyala gitu. Teman-teman. Ya lumayan buat lagi nunggu-nunggu TC kan. Lagi ngantri. Pada keringetan kayak begini. Keringetan. Ini kan nyalain dulu biar adem. Begitu pas udah mau maju line up, set baru matiin. Ini di bagian tengah ini juga ada SE drive. Ini sports mode kayak di mobil lain juga ya? Ya, kurang lebih sama. Ini mau lebih ke efisiensi bahan bakar atau ke performa mesin gitu ya. Nah ini apa nih? Ini apa? Center diff nih. Center diff. Ya, buat pembagian ini tenaganya. Tenaga depan belakang. Oke. Karena buat 4-wheel drive ya, all-wheel drive. Ini intercomnya. Intercom buat helm. Volumenya bisa diatur masing-masing. Nah untuk jok nih, ini
jok juga udah sesuai sama regulasi ya. Iya, udah homologate dari FIA-nya. FIA-nya ya. Jadi kita nggak bisa asal sembarang ganti jok Ya, yang lain. yang beberapa tahunnya kan batasnya expired Oke. kan tetap. Nah, kalau teman-teman ingat, kalau di regulasi untuk speed off-road itu di bagian samping driver co-driver itu diwajibkan memiliki palang X untuk menghindari side impact ya, tabrakan samping. Karena ini memang sudah menjadi satu ketetapan dari regulasi yang dibuat oleh FIA. Mas, gue penasaran tadi ngeliat di kaki lo. Oke. Itu di bagian Ya. ini ada kayak tombol tuh. Nah, yang sebelah kanan itu yang ada gambar trompetnya klakson. Nah, yang kiri buat air washer. Oke. Ah. Itu emang kalau di Lebih rally itu udah buat navigator. Tugasnya hal yang navigator. normal ya, Ya. udah hal yang Tugasnya normal ya. navigator. Nggak mungkin daripada yang klakson juga, paling cuma teriak aja. Tolong itu depan ada ini, ada Klakson. klakson. Oh. Air langsung. Nah, kalau buat pemadam kebakaran, Ya, aparnya ada di mana nih Mas? Oh, di bawah sini. bawah sini. Kanan Sebelah juga ada kanan. ya. Ya, sebelah kiri kanan ada 2. Kalau misalnya di rally ini mesti berapa kilo sih Mas? Minimal 4 kalau nggak salah ya. 4 kilo. Jadi ya? 2-2 nih. Boleh terpisah ya. Boleh Nggak terpisah, harus nggak satu satu, tabung gede, iya. 4 kilo dan tempat pastinya yang strategis ya. Ya, Jadi bisa langsung nyampang di gampang reach-nya. diambil. Diambilnya. Kalau buat perangkat standar dari mobil nih Mas, buat lampu utama, sen, ini masih aktif semua. Masih aktif semua. Emang persyaratannya Persyaratan seperti itu ya? karena kan di rally ada road sectionnya, touring stage namanya kan. Bagian yang kita ngelatin Kita jalan raya raya ya. yang sesuai dengan peraturan jalan raya yang ada. Jadi kelengkapan standar buat di jalan Raya raya harus tetap ada. ya. Iya. Nah Mas, kalau buat seatbelt nih sekarang spesifikasinya nih, ini berapa titik nih Mas? Ini 6 titik. 6 titik ya? 6 titik. Ukurannya? Ukurannya itu 3 in sama Oh, mungkin 3 kayak yang inch. lain ya. Oh, tapi di bagian pundaknya lebih kecil ya Mas? Ya, ini yang di pundaknya lebih kecil karena kan harus pakai han. Oke, jadi di bagian yang kena hans Hans ini ya? ini dibikin kecil, jadi biar pas sama dudukan hansnya nanti. Makanya juga gampang, rasanya benar-benar aman deh. Aman. dalam Dipeluk. sini. Dipeluk Benar-benar. erat. Setelah itu di bagian bawahnya baru balik membesar sama ya. lagi, membesar Jadi 3 lagi. inch. Nah, teman-teman pasti udah penasaran nih dengar suara dari mobil Impreza STI ini kayak gimana. Kita coba nyalain ya Mas ya. Oke, boleh. Kita coba nyalain. Kontak. Oke, kontak. Putar. Putar. Mantap. Rasanya kayak naik mobil rally. Semeriwing gimana gitu. Yoi, benar-benar. Lumayan surprise sih teman-teman. Suara yang lumayan gede ini bisa didapat hanya dari penggantian internal engine yang cukup minim. Utamanya memang dari ECU yang udah diganti dengan ECU standalone. Lalu juga penggantian turbo yang disertai dengan turbo restrictor. Untuk knalpot ini juga bukan standar ya Mas ya? Bukan standar. Knalpot bukan standar. Kita coba dengar suaranya. Nah teman-teman, suaranya lumayan sangar, garing, tapi nggak benar-benar nusuk telinga. Kalau misalnya di rally, cuma kita akan menggunakan mode ALS. ALS itu adalah anti-lag system, dimana kalau buat mesin turbo itu kan memiliki lag atau jeda saat turbo itu mulai bekerja, mulai ngebus. Kalau di rally, kita menggunakan sistem ALS ini supaya tidak ada lag, makanya dinamakan anti-lag. Dengan adanya anti-lag ini, turbo itu akan terus ke dorong, meminimalisir lag yang ada sehingga tenaganya terisi terus. Kita akan coba versi ALS-nya kita nyalain ya. Kita nyalain Mas. Nah, kalau misalnya ALS-nya nyalain, berat.
ALS-nya dimatiin, Langsung suaranya langsung senyap langsam lagi. lagi ya. Lebih kalem lagi, walaupun sebenarnya nggak kalem juga. Tapi saat ALS-nya nyalain, anti-lag ini nyalain, langsamnya menjadi naik, dan ada ledakan-ledakan konstan ya. Ya. Dimana saat ALS itu nyala, maka lag dari turbonya akan terminimalisir. Gue coba bawa keluar ya, biar agak terangan dikit dan suaranya lebih jelas. Buat ngilangin penasaran sekalian ya. Buat ngilangin penasaran. Koplingnya lumayan berasa ya. Lumayan. Coba lumayan terobati ini penasaran ya. gua. Gokil. Lumayan panas di dalam. Sauna. Tadi teman-teman udah lihat Subaru Impreza WRX STI Grup N yang dimiliki oleh BRM Motorsport. Ini adalah episode pertama untuk rally. Nanti kedepannya kita punya banyak episode lagi tentang rally. Mau itu ngebedah mobil, test drive, teknik rally, dan berbagai macam hal lainnya. Wah, Mas, Ya. thank you banget nih. Sama-sama nih udah mau main-main di sini nih ya. Siap. Thank you banget. Kita udah ngeliat sisi garasinya yang penuh dengan mobil rally biru. Jangan lupa nanti teman-teman buat yang pengen nonton Rian Irwan dan lainnya. Ya. Mereka akan ikut di Kejurnas Sprint Rally bulan Agustus nanti di Paramount. BSD Paramount ya. BSD. Paramount. Oke. Sukses ya Mas Ya, ya. Semoga bisa membawa banyak podium. Amin. Teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nah, buat yang kemarin sempat nanya juga, The Car Vlog itu ada Instagram atau enggak? Sorry banget nggak ada, tapi kalian bisa follow di Instagram gua @jjlogi, dan tungguin terus episode-episode berikutnya. Kita masih banyak lagi nih konten lainnya mengenai rally. Thank you ya Mas ya. Yuk. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.